Jadi anggota-anggota DPR hari ini yang tidak datang dan kemudian diteleponin sama ketua fraksinya itu, bisa jadi itu adalah bagian dari sebuah drama yang sangat-sangat meyakinkan, yang pada akhirnya sebenarnya ya itu tujuannya untuk nipu keluarga Jokowi gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini saya ingin mengucapkan selamat kepada semua demonstran yang hari ini hadir turun ke jalan di berbagai daerah, karena kalian bisa dibilang sukses atau berhasil memukul mundur DPR. Kalian sukses membuat DPR ketakutan hari ini gitu ya. Karena ya sebelumnya DPR kan hari ini rencananya akan mengesahkan RUU atau revisi Undang-Undang Pilkada gitu ya. Dan kemudian mereka akan jadikan ini sebagai undang-undang untuk menolak atau melawan putusan MK sebelumnya. Tapi dengan adanya demonstrasi yang cukup besar hari ini, itu ternyata membuat para anggota DPR itu cukup ketakutan. Dan menurut teman yang ada di gedung DPR sana hari ini gitu ya, DPR ini sebenarnya sempat ingin memaksakan untuk segera mengesahkan RUU ini gitu ya. Dan kemudian karena para anggota DPR yang hadir hari ini tidak cukup gitu ya, itu terlalu sedikit yang datang atau tidak cukup quorum, maka sidang atau rapat hari ini itu sempat ditunda selama 30 menit. Dan dalam waktu 30 menit itu semua ketua-ketua fraksi, kecuali PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan udah pasti nolak gitu ya, semua ketua-ketua fraksi itu diperintah untuk nelponin anggotanya agar mereka hadir. Selama 30 menit tuh ketua fraksinya nelponin satu, stafnya nelponin. Tapi dari usaha atau upaya yang mereka lakukan, ternyata anggota-anggota DPR itu menolak untuk hadir hari ini gitu, karena ya mungkin mereka cukup khawatir dengan situasi yang ada hari ini, di mana penolakan yang sangat keras dari kalangan masyarakat itu sangat-sangat luar biasa besar gitu, sehingga kalau mereka hadir itu cukup mengkhawatirkan. Dan mungkin di sisi lain mereka tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang membuat putusan ini nantinya itu akan menghebohkan atau bikin chaos di Indonesia. Sehingga setelah sempat dibatalkan 30 menit, kemudian diteleponin satu-satu dan ternyata nggak ada yang datang, akhirnya DPR menyerah dan kemudian membatalkan untuk menjadikan RUU Pilkada ini menjadi undang-undang hari ini. Tapi kabar buruknya gitu ya, ini sebenarnya kalau soal rapat paripurna ini bisa kapan aja gitu. Bisa tiba-tiba mereka kumpul terus kemudian ketok palu selesai gitu kan. Itu celahnya, itu masalahnya gitu. Jadi ya mungkin hari ini bisa dibilang kita menang, para demonstran ini menang karena berhasil membuat DPR takut atau mundur atau membatalkan niatnya. Tapi terbuka peluang kemungkinan di waktu-waktu yang akan datang, entah malam ini, besok dan seterusnya, keputusan ini masih bisa berubah gitu ya. Tiba-tiba saja mereka kemudian mengadakan rapat kapanpun terserah mereka gitu ya. Itu bisa saja gitu. Jadi ya pesannya kita sebagai rakyat harus terus mengawal ini agar DPR kalau kemudian ada tanda-tanda akan ada rapat atau sidang lanjutan setelah ini, itu harus segera dikepung lagi. Jadi pesannya kepada masyarakat, mahasiswa, para artis yang datang hari ini, Reza Rahadian juga tampil di podium hari ini gitu ya, menyampaikan pendapatnya yang sangat luar biasa. Itu menunjukkan bahwa aksi atau respon cepat para demonstran itu membuat orang-orang anggota DPR itu ketakutan gitu, karena ini adalah sebuah demonstrasi yang spontan gitu ya. Mereka kemarin baru memutuskan, hari ini sudah terjadi demonstrasi besar-besaran. Ini belum sempat terjadi koordinasi atau komunikasi antar kelompok gitu, tapi masa yang datang sudah sedemikian besarnya. Sehingga kalau ini diteruskan gitu ya, kalau DPR memaksakan hari ini, bisa terbuka peluang atau kemungkinan 2-3 hari ke depan masa yang akan demonstrasi ini akan jauh-jauh lebih besar. Jadi terima kasih dan selamat kepada semua demonstran, kepada para artis, Reza Rahadian, Cing Abdel, dan anak-anak komika yang hari ini nyanyi-nyanyi agak lain.
Orang-orang yang selama ini diam dan memilih untuk tidak bersuara, kemudian turun ke jalan menyampaikan aspirasinya. Jadi, gara-gara sikap atau respon cepat dari masyarakat berbagai kalangan, termasuk juga mahasiswa, ini ternyata membuat partai-partai politik hari ini jadi kayak gemetaran kayaknya gitu ya. Sehingga mereka yang sebelumnya sangat begitu yakin dengan Kim Plus, begitu solid katanya bersama, nggak akan belok, nggak akan berubah pikiran dan sebagainya. Hari ini pernyataan dari kelompok elit atau bahkan ketua umum partainya itu sudah mulai masuk angin. Bahlil misalkan ketika ditanya soal RUU Pilkada di DPR gitu ya, Bahlil bilang bahwa oh saya baru bangun gitu ya, belum sempat untuk rapat dengan fraksi. Jawaban macam apa ya? Ya itu cuma jawaban omong kosong lah. Sebenarnya ya pasti sudah gitu ya. Komunikasi itu pasti sudah. Sehingga rencana ini kan memang direncanakan oleh pihak-pihak mereka, oleh Kim Plus yang begitu menguasai DPR. Sehingga kalau sekarang ada jawaban-jawaban baru bangun seperti itu karena melihat situasi atau kondisi terakhir ini sangat-sangat tidak memungkinkan. Itu karena Bahlil juga ketakutan kalau melihat masa yang sedemikian besar. Caimin juga kurang lebih sama. Gitu. Caimin bilang masih akan mencerna soal putusan MK itu. Tapi di Jawa Tengah itu PKB sudah dengan gagah berani menyatakan akan mengusung calonnya sendiri, yaitu Gus Yusuf. Jadi ya ini menunjukkan bahwa PKB yang sebelumnya memang sudah ada di Kim Plus, tapi nampaknya untuk urusan putusan MK ini mereka sudah jauh-jauh lebih berani untuk berhadapan atau berlawanan. Nasdem juga sama kurang lebihnya, mereka akan mempelajari, tapi yang menarik adalah pernyataan dari Dasko atau pihak Gerindra, karena Dasko ini kan dianggap sebagai orang yang menggagas percepatan bahasan RUU Pilkada kemarin gitu ya. Dan kita banyak media kemudian menyorot Dasko sebagai orang yang bertanggung jawab dari agenda DPR yang begitu cepat diputuskan hanya dalam hitungan jam gitu kan. Tapi hari ini pernyataan Dasko itu agak mengejutkan, di mana dia bilang kalau sampai tanggal 27 nanti kami belum bisa mengesahkan ini menjadi undang-undang, maka kami akan ikut MK. Jadi bahkan Dasko sendiri dari Gerindra terbuka peluang bagi dia untuk ikut putusan MK. Jadi ya itu artinya ya Kaisang nggak bisa, Kaisang nggak bisa maju. Nah ya tapi 27 Agustus itu masih tersisa 5 hari lagi. 5 hari ini ya masih sangat lama gitu ya, masih terbuka segala kemungkinan dan apa yang akan terjadi ke depan, sehingga ya kita harus sama-sama mengawalnya. Ya lebih baiknya memang KPU segera memutuskan untuk buat PKPU sehingga tidak ada tunggu-menunggu seperti ini lagi. Tapi ya terserah saja gitu ya. Kalau mereka masih coba bertahan 5 hari lagi dan seterusnya, yaitu akan nampaknya membuat respon atau gerakan masyarakat demonstrasi yang jauh-jauh lebih besar dibandingkan sekarang. Kita tunggu soal itu, tapi di luar itu menurut saya ini menarik karena ini nyambung dengan video saya sebelumnya yang berjudul bahwa Jokowi ini ditipu sama Kim Plus. Ya karena coba bayangkan gitu ya, mereka ini main dramanya tuh cantik sekali gitu. Mereka bikin deklarasi bersama Ridwan Kamil, Suswono gitu kan. Nasdem sudah deklarasi Lutfi, Kaisang gitu ya. Tapi keesokan harinya putusan MK kemudian tidak memungkinkan bagi Kaisang untuk maju sebagai cagup ataupun cawagup. Dan di kalangan para elit partai ini, mereka udah tahu semuanya. Sebelum MK membacakan, sehari sebelumnya, mereka udah tahu gitu. Oh jangankan elit, wartawan-wartawan aja banyak yang tahu kok. Cuma kita lagi siap-siap gitu kan. Ini beneran atau enggak gitu. Tapi infonya itu sudah nyebar sehari sebelumnya gitu. Jadi ya lucu bagi saya itu adalah sebagai drama saja gitu. Bahwa mereka seolah-olah mendukung Kaisang gitu ya. Tapi sebenarnya enggak. Nah, drama yang kemudian sempat bikin kaget itu, yang kemudian dipatahkan oleh MK, ini ternyata berlanjut lagi kepada drama soal RUU Pilkada yang begitu cepat dibahas di DPR dan langsung selesai dalam hitungan jam gitu. Ini kan mengagetkan, kita pikir wah ini kekuatan Raja Jawa. Raja Jawa. Ini kekuatan
penguasa rezim gitu ya, sampai kemudian di gedung-gedung DPR itu dijaga dengan petugas-petugas pakai senjata lengkap, laras panjang gitu kan. Wah, ini kayaknya perlawanan nih, ini melawan MK. Wah, semua media mengatakan itu. Ini adalah bagian dari perlawanan DPR kepada putusan MK. Tapi setelah itu ternyata ini tidak bisa disahkan hari ini. Padahal jadwalnya hari ini. Dan mereka kayaknya udah yakin sekali akan hari ini gitu. Jadi saya terus terang curiga gitu ya, atau sisi lainnya juga bingung. Ini sebenarnya mereka ini benar-benar ketakutan dengan massa, atau ini hanya bagian dari drama saja. Karena saya curiga ini drama juga gitu. Ya mereka, ada perintah gitu kan, perintah untuk bikin RUU gitu kan. Oh ya, kita bikin, cepet. Tapi ternyata sebenarnya mereka nggak niat-niat banget gitu. Mereka bikin cepat aja, tapi sebenarnya mereka tahu ujungnya ini nggak akan bisa. Karena ada demo lah, ada tekanan lah, ada penolakan dari masyarakat gitu ya. DPR-nya nggak datang. Udahlah, ini bisa jadi ini drama gitu. Jadi anggota-anggota DPR hari ini yang tidak datang dan kemudian diteleponin sama ketua fraksinya itu, bisa jadi itu adalah bagian dari sebuah drama yang sangat-sangat meyakinkan, yang pada akhirnya sebenarnya ya itu tujuannya untuk nipu keluarga Jokowi gitu. Ya nipu lah, karena kan ya gimana nggak nipu gitu. Ini mereka nih udah siap, kayak udah siap-siap untuk mengesahkan gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa gitu. Dan anggota DPR kok ya tumben-tumbenan gitu, kok sedikit sekali yang hadir. Jadi ya saya nggak tahu apakah ini karena tekanan demonstrasi yang begitu besar gitu ya, yang rakyat merespon dengan cepat, atau mereka juga sebenarnya sedang main drama, atau ini saling berhubungan gitu. Kebetulan ada demonstrasi besar, kebetulan mereka punya alasan sehingga mereka nggak jadi untuk mengesahkan gitu. Sementara ya yang namanya kerjaan kemarin gitu ya, yang cepat sekali mengesahkan RUU gitu ya di rapat kemarin, itu kan udah selesai. Jadi ibarat sebagai sebuah pekerjaan, ini pekerjaan udah beres ya harus dibayar. Harus selesai. Itu kan beda hitungan gitu, pengesahan ini beda lagi gitu. Sehingga ya bisa jadi ini juga adalah tipuan kedua dari Kim Plus kepada keluarga Jokowi, sehingga ya ke depan kita lihat saja. Kalau pada akhirnya semuanya ikut putusan MK, maka ini benar-benar adalah sebuah drama yang sangat-sangat sempurna untuk melawan keluarga-keluarga Jokowi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.